semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di Buah Hati, sebuah program untuk ibu muda dan ayah muda yang pasti isinya lengkap banget karena ada bagaimana tips and trik untuk merawat buah hati kita dan juga ada serba-serbi untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi tidak perlu berpanjang lagi bersama saya Dona Agnesia, ini dia Buah Hati. Nah, ayo sekarang boleh masuk. Ayo, masuk, masuk, masuk. Wah, kelihatannya Nathan, Alden, dan Daniel asik sekali bermain ya. Pasti tidak ada yang menyangka kalau mereka sebenarnya sedang bersekolah. Loh, bayi-bayi bersekolah? Iya, di sekolah ini misalnya, kelas untuk bayi usia sampai 12 bulan seperti Nathan dan kawan-kawannya ini diberi nama kelas baby crawler alias bayi merangkak. Maklum, sebagian besar muridnya kan memang belum bisa berjalan. 15 menit pertama adalah kelas baby gymnastik. Murid-murid dilatih ketangkasan fisik dan kemampuan motoriknya. Gerakannya juga sederhana, hanya bertepuk tangan, menghentakkan kaki, sampai yang tersulit, bermain palang. Kemudian 15 menit berikutnya dihabiskan untuk pengenalan kata, jumlah, serta pengetahuan umum. Jangan bayangkan anak-anak harus menulis atau berhitung loh, karena di sini guru-guru yang harus super aktif bercerita. Ya, biar terarah, biar bisa konsentrasi dari kecil, ngasah otak kanan ya. Terus motoriknya juga kayak gitu. Ada perubahan nggak? Ada sih perubahannya, dia jadi lebih berani sama orang. Tadinya dia kalau ngeliat orang selalu nangis. Sekarang dia udah mulai berani, udah nggak nangis lagi. Sekolah ini kalau Mbak lihat metodenya memang bukan metode yang belajar sih. Dalam tanda kutip bukan belajar textbook, bukan seperti itu. Tapi dia lebih banyak dilatih berinteraksi, terus dia dilatih untuk menangkap respon dan rangsangan seperti itu. Selama ini memang kita tahu masih banyak sekali orang tua yang beranggapan bahwa memang kalau belajar dari kecil sepertinya kita membuat mereka menderita, memaksa, ya kasihan masih kecil kan mereka waktunya bermain. Padahal yang kita perlu ketahui, para ahli pun sudah banyak yang meneliti bahwa setiap anak itu butuhnya belajar. Mereka suka sekali belajar. Dan kenapa ini terjadi? Karena mereka sejak lahir membawa potensi sel otak yang begitu luar biasa. Mereka terlahir sebagai anak yang jenius tanpa mengenal latar belakang. Dan ini yang orang tua harus manfaatkan sebagai usia keemasan seorang anak yang hanya terjadi sampai usia 4 tahun. Tapi yang namanya pro dan kontra selalu ada. Beberapa orang tua masih menganggap usia di bawah 1 tahun belum tepat bagi bayi untuk bersekolah. Sebenarnya sih keputusan untuk menyekolahkan anak sejak dini atau tidak tetap ada di tangan orang tua. Tidak ada pilihan yang salah. Siapapun menawarkan sekolah mulai dari usia berapa sampai berapa. Nah, yang perlu dilakukan adalah melihat matrikulasi dari pendidikannya gitu. Apabila seorang bayi umur 6 bulan tapi sudah mulai diajarkan yang seperti ini dengan cara. Jadi kita bicara tentang apa yang diajarkan, lalu bagaimana mengajarkan dan siapa. Masih belum berani mengajak si kecil berpose di bawah air? Tidak apa-apa kok. Sebagai gantinya, Anda bisa mengajak mereka belajar berenang. Bayi belajar berenang? Iya, coba lihat ya.
Layaknya atlet, jagoan-jagoan kecil ini melakukan pemanasan terlebih dulu. Setelah itu baru masuk ke air. Wah, reaksinya beragam. Jika Anda memang pandai berenang, ajari sendiri anak di kolam renang. Atau Anda juga bisa menyewa jasa instruktur renang bayi yang sudah terlatih agar lebih aman. Biasanya, bayi hanya diajarkan gerakan dasar seperti tengkurap dan menggerak-gerakkan kaki. Meski banyak manfaatnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, sebelum dikenal pada air ini juga kami akan kasih warming up biar tubuhnya mereka segar dulu. Dan juga ada gerakan pedal untuk melatih mereka untuk biar tahu kalau misalnya di air itu mereka harus pedal. Nah, sudah jelas kan manfaat bermain air bagi si kecil? Mau berfoto di bawah air atau belajar berenang di permukaan, semuanya tergantung pada kenyamanan si kecil.